bicara tentang 3 ini ya. 3 ini, nah nanti rinciannya. Jadi pertama, kita fokus pada customer service goals ya. Jadi customer kalau kita bicara customer itu nanti ada customer internal, ada customer eksternal ya. Tapi ujung-ujungnya memang customer eksternal ya. Contoh misalnya gini ya. Contoh misalnya gini. Ini ada kasus gini. Ada kasus seperti ini ya. PT Sumber Energi Utama, sebuah PLTU, ini menjual hasil produksi listriknya kepada perusahaan listrik besar. Ya. Setiap megawatt listrik yang dihasilkan membutuhkan 100.000 ton batubara untuk dibakar. Pemasok batubara CU adalah PT Borneo Coal atau PC di Kalimantan. Ya. Untuk mendatangkan batubara ini, CU harus mengeluarkan biaya untuk preparasi order, transportasi, bongkar muat, demurrage, dan sebagainya. Ya. Rata-rata 25 juta per sekali angkut. Ya, jadi untuk mendatangkan batubara inbound ya, inbound logistik atau procurement, ini per sekali angkut itu mengeluarkan biaya 25 juta. Untuk apa? Untuk biaya transportasi ya, sewa truk, sewa kapal, bongkar muat muat di lokasi penambangan, kemudian nanti muat transportasi gitu ya, kemudian bongkar nanti di tujuan, di gudang di stockpile di tempat pembangkit listrik, di murid nanti kita jelaskan dah. Ini sekali angkut itu 25 juta. Untuk menyimpan batu bara yang belum masuk ke boiler ya, sebelum masuk ke boiler. Jadi batu bara ini nanti begitu datang dari truk, jadi pengangkutannya itu ya, dari lokasi penambangan dimuat ke truk, kemudian truk dituang ke tongkang dibawa tugboat atau kapal pendorong, kemudian diseret oleh kapal pendorong, oleh kapal nanti dibawa atau tanker gitu ya, nanti dibawa ke tujuannya misalnya ini kasusnya ini adalah ini saya angkat dari kasus real ya, ini sebuah PLTU di Cilacap, ada 4 unit di sana ya, listriknya dijual ke PLN ya. Nah untuk menghasilkan listrik itu harus bakar batu bara ya, batu bara itu belinya ke Borneo Coal ya. Nah dibawa ke lokasi pembakaran, sebelum dibakar ini tentu saja harus dituang dulu, ditumpuk di namanya stockpile ya. Nah untuk menyimpan ini di stockpile ini rata-rata 20% dari nilai batu bara ya. Jadi kalau dihitung biayanya nanti biaya untuk menghandle persediaan di stockpile itu lapangan yang dipakai untuk numpuk batu bara, kemudian keamanannya, mungkin asuransinya gitu ya, administrasi, kemudian batu bara itu harus disiram biar nggak polusi udaranya gitu ya, itu oleh kerani disiram dan sebagainya ya. Kalau dihitung itu rata-rata 20% dari nilai batu bara. Harga batu bara per ton FOB ya, FOB perangko penjual. Jadi penjual itu hanya bertanggung jawab sampai pemuatan di angkutan di lokasi penambangan. Ini 5 juta per ton. Ya. Kemudian pasokan listrik yang dihasilkan ini sebagai berikut ya. Nah, tentu saja ini ya kasusnya, pengalaman sebelumnya waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi order batu bara oleh BC adalah sebagai berikut. Nah, kasus ini ini adalah bagaimana kita men-serve, kita sebagai SEU di sini men-serve PLN. Jadi SEU itu kontrak dengan PLN ya, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu harus memasok batu bara sejumlah sekian megawatt. Misalnya kayak gitu ya. Jadi di sini pengalaman SEU mengharuskan dia menyediakan batu bara dalam jumlah yang cukup agar tidak terganggu produksinya, sehingga service ke user, berarti usernya di sini atau customernya itu adalah PLN, ya, sesuai dengan service level agreement. Service level agreement itu syarat dan ketentuan dalam kontrak jual beli listrik, ya, antara SEU dengan PLN. Namun demikian, SEU juga tidak ingin terlalu boros dengan biaya persediaan. Jadi ini kasusnya adalah bagaimana kita bisa memanage persediaan, ya. Di satu sisi tidak boros, di satu sisi itu kita harus bisa menservis PLN ya dengan yang dituangkan dalam kontrak, ya. Dan di sisi lain itu tidak kelebihan batu bara, sehingga kita tidak terbebani oleh biaya penyimpanan, gitu ya. Nah, ini kasusnya
hitunglah pada tingkat persediaan berapa harus dilakukan reorder. Kita kembali ke sini. Ya, jadi di sini kita bicara bagaimana kita men-save batu bara, men-save listrik ya. Customer service goals-nya itu adalah service kepada PLN. Service kepada PLN itu adalah kita menjual atau menyediakan listrik per hari atau per minggu, per bulan itu berapa megawatt. Oh, Oke, kita itu misalnya bulanan ya. Dalam satu bulan berapa megawatt. Nah, batu bara ini itu dihasilkan oleh proses boiling. Listrik ini dihasilkan oleh proses boiling, yaitu proses pembakaran batu bara. Nah, kita bisa menghasilkan listrik sekian megawatt sesuai dengan kontrak dengan PLN. Kalau boiler ini persediaan batu bara itu cukup untuk membakar dan menghasilkan listrik, gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini kita service kepada customer ini ujungnya adalah bagaimana kita harus memanage inventory, ya. Kita bisa memanage inventory dengan tujuan apa? Tujuannya adalah memenuhi service level, yaitu berapa megawatt harus dihasilkan sesuai kontrak. Dan efisiensi, yaitu kita tidak kelebihan persediaan. Sampai di sini kira-kira paham yang kita diskusikan? Bisa dipahami? Ya. Jadi kontrak kita dengan PLN itu sebagai service ya. Kontrak kita dengan PLN itu menghasilkan atau menyediakan daya listrik sekian megawatt tiap hari, tiap bulan. Ya, kita akan hitung nanti bulanan. Ya. Untuk menghasilkan listrik sekian megawatt, butuh batu bara berapa? Setiap megawatt itu butuh 100.000 ton. Gitu ya. Itu 100.000 ton. Nah, kita lihat di sini 100.000 ton untuk setiap megawatt. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau Anda sebagai manajer logistik di PT SEU, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Yang kita lakukan tentu saja kan di sini diminta untuk hitunglah pada tingkat persediaan berapa harus melakukan reorder, ya, atau memesan kembali kepada Borneo Coal, ya. Nah, untuk menghitung ini kita harus bisa memprediksi berapa kebutuhan batu bara yang akan datang, periode yang akan datang. Itu bisa diikuti ini berapa kebutuhan batu bara. Jadi pertama adalah berapa kebutuhan batu bara yang akan dibakar untuk menghasilkan listrik yang kita sudah kontrak dengan PLN. Ini logika pertama, ya. Logika pertama. Nah, kebutuhan batu bara yang akan datang itu tentu saja kita harus melihat bagaimana serapan batu bara, ya. Serapan batu bara itu tergantung energi listrik yang dihasilkan. Ya, jadi di sini data historis 2 tahun ini seperti ini, ya. Data historis 2 tahun ini. Langkah pertama kita melakukan forecast, ya, forecasting. Nih, jadi ini yang kita lakukan adalah melakukan forecasting. Untuk apa? Memforecast kebutuhan batu bara, memforecast kebutuhan energi, ya, memforecast produk energi, ya, energi yang bisa dihasilkan dari mesin boiler berdasarkan data masa lalu. Nah, ini nanti akan menentukan kebutuhan batu bara, ya. Ini untuk memudahkan forecast-nya kita nggak usah kalikan 100.000 dulu nanti karena angkanya terlalu besar. Kita langsung forecast dari output listrik yang dihasilkan oleh SEU aja ya. Sekarang kita cek output listriknya. Kita akan melakukan forecast. Ini, ya. Oke. Ini data kita, ya. Data kita listrik yang dihasilkan oleh SEU selama 2 tahun. 2 tahun kita pecah dalam bulan ini berarti bulan 1 sampai 24. Ya. Bulan 1 sampai 24. Itu ya. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan, ya, langkah yang dilakukan, pertama, kita akan memforecast. Nah, cara untuk memforecast, kita lihat pola datanya terlebih dahulu. Ya, pola datanya terlebih dahulu. Gimana cara melihat pola data?
kita coba plot data ini ke dalam grafik. Ya, terjadi fluktuasi yang tajam musiman atau tidak. Ya, kalau musiman nanti akan kelihatan ada pola yang musiman. Jadi cara ngeplot datanya gimana? Nah, nanti Anda bikin graf, ya, grafik line di sini. Oke, ya, kita ambil datanya atau langsung di sini aja ya. Langsung di sini kita coba petakan, bikin grafik, ya. Kemudian data yang akan kita grafkan, select data, ya. Datanya adalah bulan 1 sampai bulan 24. Ini ya, 1 sampai 24. Ya. Oke, ya. Nah, kita lihat dari sini ternyata grafik ini menunjukkan tidak adanya fluktuasi musim. Ya, ini kelihatan di sini. Tidak ada fluktuasi musim. Kalau fluktuasi musim itu nanti ada pola yang seragam. Ya. Pola yang seragam, misalnya pola yang seragam seperti ini, set, gitu ya. Nah, kita lihat coba data kalau yang musim gimana. Nah, kalau data yang musim ya mengandung fluktuasi musim itu misalnya data seperti ini. Ini ya. Ini ada pola naik kemudian turun. Naik lagi kemudian turun. Kalau kita lihat line-nya, ini akan seperti ini. Ini contoh data yang mengandung variasi musim. Ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut kalau yang data variasi musim. Nah, kalau data kita tidak variasi musim, kita bisa langsung membuat forecast, ya, membuat forecast. Anda bisa gunakan regresi di fungsi, nanti pastikan ya, kalau Anda mau menggunakan regresi, ya, ini sekaligus saya kasih di sini tip untuk nanti cek di Excel Anda ya. Fungsi dalam Excel, ya. Ini pertama, pastikan bahwa fungsi data analisis Anda sudah pernah belum Anda gunakan regresi di Excel? Sudah pernah lakukan belum? Belum. Belum pernah? Belum pernah ya? Belum, Pak. Belum pernah. Kalau sudah pernah, nggak akan kita bahas. Kalau belum pernah, kita akan kasih tipnya. Kalau belum pernah. Sudah pernah belum? Belum, Pak. Belum pernah. Oke, ya. Oke, kita kasih tipnya ya. Nanti dicek Excel Anda ya. Pertama, pastikan bahwa fungsi data analisis sudah terinstall di Excel ya. Nah, untuk melihatnya, ini kita lihat ya. Ini data, cek harga fungsi data analisis. Ini, ya. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ya. Ini klik menu data, ini data. Kemudian di sebelah kanan, data analisis. Ya. Ini sudah ada. Bagaimana kalau belum ada ya? Ini sudah ada ya. Kalau belum ada, jika belum ada, install fungsi
fungsi data analysis. Caranya gimana? Ya. Caranya klik. Ini caranya. File ya. Kemudian option. Klik file, pilih option. Ya. Option. Kemudian pilih add-ins. Ya. Add-ins, oke. Pilih add-ins. Kemudian dari add-ins ini, kemudian di field manage ya, ada Excel add-ins ya. Pastikan muncul Excel add-ins. Klik go. Itu ya. Klik go. Ini klik go ya. Kalau sudah, dan analisis tentang data analisis. Analisis toolpath. Oke. Nah ini ya. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul data analisis. Ini kalau kita mau menggunakan regresi. Ya. Tapi Excel sudah menyediakan ya. Regresi itu nanti memerlukan algoritma yang cukup rumit ya, karena kita harus melakukan beberapa langkah, yaitu memfungsikan regresi. Tapi Excel itu sudah menyediakan fungsi untuk melakukan forecast ya, baik dengan menggunakan forecast atau dengan menggunakan trend. Oke ya. Nah, langkah pertama kita akan memforecast demand periode yang akan datang. Ya, demand periode yang akan datang. Kita mempunyai data series 2 tahun ya. Bulan pertama sampai bulan 24. Maka kita akan forecast bulan 25 sampai 1 tahun ke depan ya. Bulan 25 sampai bulan 36. Gitu ya. Bulan 35 sampai bulan 36. Oke. Nah, kita bisa menggunakan di sini ini kita ini dulu ya. Bulan 25 ya, kita akan forecast berdasarkan 24 bulan sebelumnya. Kita bisa gunakan fungsi trend. Ya. Trend ini trend yang akan kita pasang Y yang diketahui. Y dalam hal ini itu adalah demand ya. Demand berarti sell B2 sampai bulan ke-24 berarti B25. Ini adalah noun is, noun is ya, noun wise. Ya, ini bulan ke 1 sampai 24. Kemudian ini titik koma, pasangkan dengan tahunnya ya, dengan noun X-nya. Nah, kita akan pasangkan dengan periode yang kita gunakan untuk memforecast, yaitu periode 1 sampai periode 24. Ya.
21 sampai 24. Kemudian kita akan pasang gimana forecast untuk bulan ke-25. Bulan ke-25 ini kita tempatkan di sel C26. Ya. Berarti sel ini C26. Ya. Enter. Tren B25 dari A2 sampai A25. Oh, ini pakai regresi. Pakai, oke. Pakai forecast dulu ya, pakai forecast. Kita gunakan forecast. Kalau forecast itu menggunakannya adalah fungsi aktifkan menu forecast ya. Kemudian periode yang diramal, periode yang di forecast itu adalah periode ke 25 ya. A25 bentar. Ini mestinya A26 ya. A26 kemudian kita memforecast untuk demand ya. Jadi atau patokannya adalah demand dari periode bulan 1 sampai bulan 24 ya. Ini bulan 1 sampai 24. Yang kita forecast. Bulan 1 sampai 24. Ya. Oke. Bulan 1 sampai bulan 24 itu ada di sel B2 ya, B2 sampai B25. Ini ya. Jadi kita akan memforecast bulan ke-25 ya. Ini bulan ke-25 itu ada di A6 gitu ya. Kemudian yang kita forecast itu adalah demand berdasarkan bulan 1 sampai bulan 24. Bulan 1 sampai bulan 24 itu tempatnya ada di kolom atau sel B2 ini B2 sampai B25 sampai B25 gitu ya. Kemudian tahun yang diketahui itu adalah tahun pertama sampai tahun 24. Periode yang diketahui atau bulan yang diketahui itu adalah periode 1 sampai 24 yang ada di sel A2 ya. A2 itu bulan 1 sampai bulan 24. A2 sampai A25 ya. Kemudian kita enter. Ya. Nah, untuk periode selanjutnya kita tinggal copy aja. Tapi hati-hati yang kita copy ya, karena kita mendasarkan pada mulai forecast-nya itu mulai bulan pertama. Sehingga bulan pertama ya, sel di bulan pertama itu harus dikunci menggunakan absolut. Sehingga di sini untuk B2 ya, demand di bulan pertama kita absolutkan dulu. Ya, sementara bulan terakhir itu nanti akan mengikuti. Ya, mengikuti. Jadi nanti kalau untuk memforecast bulan ke-27 ini nanti akan menjadi B26. Bulan ke-28 ini menjadi B27. Demikian juga tahunnya ya. Tahun yang kita forecast itu bulan dari bulan 1. Ya, bulan 1 ini nggak berubah. Jadi nanti kalau kita mau memforecast bulan ke-26 ini hanya menjadi A2 bulan ke-27 ya, bulan ke-27 hanya nanti berubah menjadi A26. Bulan ke-28 hanya menjadi A27 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sudah kita copy ke bawah. Ini sudah kita absolutkan, kemudian copy ke bawah. Ya. Nah, ini kita sudah memperoleh data
memperoleh forecast ya, forecast demand untuk 12 bulan ke depan atau untuk tahun depan. Gitu ya. Ternyata kalau kita menggunakan fungsi forecast, hasilnya sama dengan kalau kita menggunakan fungsi regresi yang ada di data analysis. Gitu ya. Nah, ini adalah profil demand bulan 25 sampai 36 atau profil demand bulan tahun yang akan datang. Ya, kalau kita jumlahkan, maka tahun depan kita akan memperoleh demand yang di forecast sebesar 3.231 kali 100.000 ton. Ya, ini demand tahun yang akan datang. Kalau kita rinci dalam bulan, ini demand selama 12 bulan ke depan. Dari mulai bulan 25, bulan 26, bulan 27, bulan 28, dan seterusnya sampai bulan 36. Bisa mengikuti sampai sini? Bisa, Pak. Ada masih bingung? Bisa, Pak. Nanti dicoba sendiri ya. Nanti dicoba sendiri. Oke, nanti dicoba sendiri. File kasusnya saya kasih. Dicoba pakai Excel, gitu ya. Anda coba kalau pakai regresi gimana, kemudian kalau pakai fungsi forecast langsung gimana, kalau pakai trend gimana ya. Termasuk nanti Anda install juga add-ins yang untuk solver ya, karena nanti mungkin kita akan pakai juga untuk solver ya, untuk fungsi untuk linear programming atau optimasi. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jadi teori forecast itu apa, gimana menggunakan itu sudah nggak usah kita bahas lagi ya. Kita langsung bicara pada kasus. Oke. Sekarang kita akan coba kalau pakai trend gimana ya. Ini pakai fungsi forecast. Kita coba pakai fungsi trend. Hanya gimana? Melenceng jauh atau enggak? Ya. Kalau pakai trend, kita akan bikin trend. Dan itu pertama noun wise ya, berarti demand yang diketahui. Ini B2 sampai B25 ya. Untuk noun X ya, noun X. Periode yang diketahui yaitu periode 1 sampai periode 24 ya. Kemudian digunakan untuk memforecast bulan ke-25. Bulan ke-25 berarti bulan ke-25 itu ada tempatnya di A26. Ya. Oke. Bulatkan. Nah, oke ya. Kemudian sama dengan yang di forecast tadi, kalau di trend ini juga akan kita absolutkan karena akan kita copy ke bawah. Mana yang diabsolutkan? Yang diabsolutkan itu adalah periode pertama, demand di periode pertama ya, yaitu bulan 1, B2, tekan F4. Kemudian periode pertama ya, periode pertama ada di sel A2, kita absolutkan. Absolutkan. Oke. Kemudian baru di copy ke bawah. Trend A27, trend B2, B26, A2, A25, benar. Oh, B-nya ya, B-nya ini di sini harus dirubah ya, harus dirubah karena ini bukan lagi di B ya. Di sini karena ini hasil forecast maka kita bukan lagi di B, kalau di B ini kosong ya. Jadi selnya bukan di B26 tapi C26. 26 kalau ininya tetap. Oh. B2 sampai tadi B26
Kemudian ini kalau pindah nggak bisa. Berarti ini hasilnya ditempatkan di sini. Ini kita pakai trennya di sini ya. Biar nggak melompat. Oke, baru ini dipakai ke bawah. Nah, ini kalau pakai tren. Ini kita kasih komen. Progress menggunakan fungsi tren di Excel. Ternyata apa? Ternyata hasilnya sama ya, hasilnya sama. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita menggunakan fungsi regresi ya, regresi, kemudian kita menggunakan fungsi forecast dan kita menggunakan fungsi trend, itu hasilnya sama. Jadi kita mau menggunakan yang mana itu terserah, nanti Anda yang nyaman yang mana ya, karena hasilnya ternyata sama. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa? Bisa ya? Oke, ada yang mau nyoba? Ini forecasting ya. Kenapa forecasting itu adalah langkah awal dalam sebuah bisnis? Ya, bisnis itu kalau kita bicara bisnis, mulainya dari mana sih? Masih ada yang ingat, Panji? Sebuah siklus bisnis, ya, siklus bisnis kita jualan, ya, itu mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Salah. Kaidah? Kalau kita bicara bisnis, mulainya dari mana? Dari perencanaan, Pak. Gimana, Kaidah? Perencanaan bukan? Perencanaan tentang apa? Tentang produksi suatu barang ya. Perencanaan tentang? Memproduksi suatu barang ya, rencananya. Apa yang diproduksi? Bukan. Anda masih ingat siklus di manufaktur atau di operasi? Pertama, kita ya perencanaan memang ya. Masih ingat konsep sales and operation plan? Sales and operation plan. Sales plan ya, sales plan baru nanti operation plan. Gitu ya. Jadi selalu dimulai dari marketing, dari sales. Kan gitu ya. Perencanaan kita mau target penjualan berapa sih gitu. Ya. Nah, itu jadi forecast itu merupakan titik awal dari sebuah siklus bisnis. Ya, titik awal. Saya tayangkan ya. Jadi itu dimulai dari forecast. Ini juga nanti ya. Nah, ini untuk kelas ini silakan kalau mau dicoba nanti bikin forecast. Tapi cek dulu ini pola datanya gitu ya. Oke. Jadi bagaimana sih sebuah siklus bisnis? Kita coba cek siklus bisnis itu dimulai dari mana? ERP system. Nah, nih ya. Nah, ini kalau kita gambarkan siklus bisnis itu seperti ini. Ya. Jadi ya perencanaan tadi ada strategic planning, ada business planning. Strategic planning itu menyangkut visi misi, mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu ya. Kemudian tiap tahun itu diturunkan dalam business plan. Ya. Business plan nanti akan diturunkan lagi secara operasional ya, seperti apa. Nah, ini nanti akan diturunkan dalam volume sales and operation plan. Ya. Sales and operation plan acuannya apa? Acuannya adalah ini sales plan. Ya. Sales plan ini pasti diawali dengan forecasting and demand management. Ya, jadi berangkat dari demand, gitu ya. Jadi bisnis itu mulainya dari demand. Ya, secara operasional kita
butuhkan forecasting and demand management. Nah, kalau kita bicara operation ini nanti kita bicaranya capacity planning. Jadi untuk men-serve demand, ya, kita mau ngapain sih? Nah, ini nanti ada di capacity planning. Dari sisi demand, kita bicara kalau di internal kita, ini kita bicara supply, ya. Nah, sales plan itu nanti akan sales and operation plan itu diturunkan dalam master production schedule, ya, mix master scheduling. Jadi misalnya gini ya, kita bicara di industri otomotif misalnya ya, sales plan itu nanti akan memetakan berapa mobil yang akan dibuat untuk varian A, varian B, varian C tahun yang akan datang. Ya. Tahun yang akan datang, breakdown lagi bulan yang akan datang. Ya. Bulan bisa di breakdown lagi nanti minggu breakdown lagi mungkin sampai ke hari. Itu nanti ada di master operation plan. Ya. Kalau sales plan itu kaitannya nanti dengan selling. Ya. Master scheduling ya, master schedule. Jadi nanti kita akan menjadwalkan untuk produksi ya. Itu nanti akan didetailkan dalam bentuk detail planning and execution process. Kemudian kita bicara material requirement planning, kemudian plan scheduling, supply scheduling dan sebagainya. Nanti dieksekusi. Nah ini jadi berangkatnya dari sini ya, dari forecast and demand management, baru nanti kita bicara capacity planning. Ya, capacity itu menyangkut berapa jam kerja mesin yang digunakan, berapa jumlah tenaga kerja dan jam kerja orang yang digunakan, bagaimana ketersediaan bahan baku, gitu ya. Nah ini, jadi berangkatnya dari sales plan, dari forecast ya, dari forecast. Baik. Nah, kasus-kasus yang kemarin kita kasihkan ini juga, kalau kita bicara ini kasus ya, ini juga berangkat dari forecast. Ya. Tahun depan kita akan menghasilkan berapa megawatt sih? Nah ini, jawabannya segini. Tahun depan kita akan menghasilkan 3.231 megawatt yang akan dirinci ke dalam bulanan ini. Ya. Jadi bulan Januari tahun 2000 berapa ini? 2000 Januari 2018 itu kita forecast akan menghasilkan 238 megawatt. Bulan Februari 244 megawatt dan seterusnya. Sehingga satu tahun 301 megawatt. Ya. Nah, baru dari sini nanti berapa kebutuhan batu bara ya untuk dibakar sehingga tersedia output tenaga listrik di bulan Januari 2018 238 megawatt, Februari 244 megawatt, Maret 249 dan seterusnya. Gitu ya. Itu kalau kita konteksnya bicara forecasting ya. Jadi customer service di sini kita bisa men-serve PLN ya sesuai dengan kontrak, yaitu dalam bentuk berapa megawatt kita harus sediakan listrik setiap bulannya ya, setiap bulannya. Kemudian untuk menghasilkan listrik yang sesuai kontrak sehingga memenuhi service level, kita butuh batu bara karena memang listrik itu dihasilkan dari pembakaran batu bara. Ya. Berapa kebutuhan batu bara? Kebutuhan batu bara itu sesuai dengan kebutuhan listrik yang akan dihasilkan, ya, yaitu forecasting output tenaga listrik yang dihasilkan. Ini forecasting dari sini, gitu ya. Nah di sini kita lihat bahwa profil demand yang tidak konstan, ya. Ini dari periode 1, periode 2, tahun pertama, tahun kedua, kemudian forecast. Ya, ini tidak konstan. 238, 244, 249, dan seterusnya. Ini menggambarkan tidak konstan atau tidak certain. Ya. Jadi ada ketidakpastian. Bulan depan 238, bulan depannya lagi 244, bulan depannya lagi 249. Ini namanya ketidakpastian. Cirinya apa? Cirinya nanti kita ada
diskusikan pada saat kita diskusi manajemen inventory ya. Cirinya dari sini kita bisa membuat rata-rata demand, ya, rata-rata demand dan juga standar deviasi demand, ya, standar deviasi demand. Nah ini sangat penting karena apa? Dalam manajemen inventory nanti, ya, kalau kita bicara kepastian, itu kan kita bicara EOQ. Masih ingat economical order quantity? Economical order quantity itu adalah menetapkan jumlah yang harus dipesan setiap kali pesan. Syaratnya apa? Syaratnya demand-nya harus konstan. Dalam prakteknya, demand bisa konstan atau enggak? Enggak bisa konstan. Ya. Karena enggak bisa konstan, maka kita harus manage nanti. Ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan EOQ sepenuhnya. Gitu ya. Nah, nanti akan kita detailkan di manajemen inventory. Ya, bagaimana kalau demand-nya tidak pasti. Kita akan menggunakan manajemen inventory probabilistik. Gitu. Kira-kira tertangkap yang kita diskusikan, yang saya sampaikan? Bisa nangkep ya? Oke. Ya, jadi ini langkah yang kita lakukan seperti itu. Kalau ada kasus bagaimana kita akan memanage inventory, itu dimulai dari sales plan dulu. Sales plan dalam hal ini kita membuat forecast demand. Nah, kita tadi bicara kalau pola demand-nya seperti ini, ya. Kalau pola demand-nya tidak mengandung unsur ini, tidak mengandung unsur musim. Bagaimana kalau mengandung unsur musim? Ya, contohnya seperti ini. Atau soal yang kemarin ini. Ya, mengandung unsur musim. Oh, ini mengandung unsur musim atau enggak? Oh, enggak mungkin ya. Atau coba kita cek bagaimana kalau mengandung unsur musim. Ini ya. Misalnya gini. Kita mempunyai data 1 tahun yang lalu. Ya. Data demand 1 tahun yang lalu seperti ini. Bulan pertama 8.000, bulan kedua 13.000, bulan ketiga 23, bulan keempat 34, bulan kelima turun lagi 10, naik lagi, turun lagi. Nah, dengan pola data seperti ini kita punya sense, ya. Oh ini datanya kayaknya ini mengandung faktor musim. Nah untuk meyakinkan kita coba cek, benar nggak? Nah, kita cek dengan menggunakan line, ya. Benar nggak ada faktor musimnya? Coba kita line, klik kanan, select data, upload dari sini. Oke. Ya. Nah, ini ternyata benar. Ini ada faktor musim, gitu ya. Nah, kalau mengandung faktor musim, itu nanti kita nggak bisa langsung bikin forecast. Ya, nggak bisa langsung seperti yang ini. Ini nggak mengandung faktor musim, kita nggak bisa langsung menggunakan ini. Regresi atau forecast. Jadi gimana? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan itu adalah ini original datanya seperti ini ya. Langkah pertama, kita membuat data ini menjadi non musim atau dinamakan smoothing ya, smoothing. Ya. Menjadi data yang musiman ini dibikin menjadi non musim atau data ini merupakan data yang seasonal ya, seasonal, musiman. Nah, dibikin menjadi decisional. Ya, decisional. Bagaimana caranya? Untuk membuat decisional, maka kita harus menggunakan sebentar ya. Wah, langkahnya nggak ada di sini. Forecasting. Nih ya, langkah-langkahnya.
Yang pertama, buat data yang musiman menjadi non-musim. Ya, menjadi non-musim. Ini ya. Ini data musiman. Ya, ini data aslinya. Ini line ya atau grafik. Kita mau memforecast ya demand bulan yang akan periode yang akan datang. Ya. Langkah yang pertama, kita bikin data itu menjadi decisional. Ya, decisional. Yaitu atau mensmoothingkan. Caranya gimana? Kalau jumlah periodenya genap, ya, jumlah periodenya genap. Periode itu yang mana sih? Periode itu ini. Kalau ini 1 2 3 4. Ini 1 2 3 1 2 3 4. Nah, ini periode. Ya. Ini periode. 1 2 1 2 3 4. Jumlah periode. Nah, ini namanya siklus. Jadi ini siklus. Ini siklus. Ini siklus. Ya. Satu ini namanya satu siklus ya. Satu pola ini satu siklus. Nah, jumlah periode dalam satu siklus ini kita lihat 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, satu siklus ini 4 periode. Nah, kalau P periodenya genap, maka kita bikin decisionalnya seperti ini. Ya. Di mana dt sama dengan dt minus P per 2 ditambah dt plus P per 2 ditambah jumlah dari 2 kali D, ya, dimulai dari I sama dengan T plus 1 minus P per 2 sampai dengan T minus 1 plus P per 2. Ini kalau P-nya genap. Kalau P-nya ganjil, cukup seperti ini. Ya, kalau P-nya ganjil. Nah, kita lihat. Di sini P-nya genap. Ya, 1, 2, 3, 4 genap. Ya, maka kita pakai formula yang ini. Ini bisa kita lakukan secara manual. Hanya kita mau membuat forecast untuk mendecisionalkan periode 3. Ya, periode 3. Periode 3 ya, hasil decisionalnya itu akan menjadi D3 ya, decisional untuk 3. P berarti P-nya 3 ya. 3 minus P-nya 4 per 2. 3 minus D. 3 minus 4 per 2 berarti D1 ditambah D. 3 plus 4 per 2. 3 ditambah 4 per 2 berarti 3 tambah 2 berarti D1 plus D5 ditambah T-nya dimulai 2 kali DI. I-nya dimulai dari T 3 plus 1 3 plus 1 minus 4 per 2 ya. Jadi 3 plus 1 dikurangi 4 per 2 2. 4 dikurangi 2 ya. Jadi di sini 2 kali D2 sampai dengan D 3 minus 1 2 ditambah 2. 2 kali D2, 2 kali D3, 2 kali D4. Ya, dibagi 2 kali 4. Itu ya. Nih. D untuk D3 itu D1 plus D5 plus 2 kali DI, di mana I-nya itu dimulai dari 2 sampai 4. Jadi plus 2 kali D2 ditambah 2 kali D3 ditambah 2 kali D4 dibagi 2 kali 4. Ya. Kita lihat D1 itu adalah 8.000 ditambah 10.000 ditambah 2 kali 13 tambah 2 kali 23 tambah 2 kali 34 dibagi 8. Ini adalah hasil decisional untuk periode 3. Untuk T4 ini bisa Anda hitung secara manual di Excel-nya. Ya. Kalau sudah nanti di Excel-nya,
Ya, nanti di Excel-nya, ini hasil decisional-nya. Copy ke bawah. Ya. Nah, hasil decisional ini nanti akan kita pakai untuk membuat forecast. Ya, dengan forecasting atau dengan linear regression juga bisa. Ya. Kalau ini nanti sebaiknya pakai linear regression karena nanti akan kita cari di L sama T-nya, ya. L sama T-nya untuk melakukan forecast di periode-periode yang lain. Ya. Nah, kira-kira itu untuk hari ini. Nanti selanjutnya saya deskripsikan ya, biar lebih jelas. Nanti saya bikin algoritma untuk mencari bagaimana kalau memforecast yang mengandung musim, gitu ya. Bisa diikuti kira-kira tadi. Nanti saya bikin algoritmanya pakai Word ya, jadi urut-urutan langkah yang harus dilakukan tuh apa? Karena di sini nggak ada langkahnya. Ya. Kalau nggak ketemu langsung kan repot ya. Kita harus benar-benar detail. Kalau ketemu langsung kita bisa di papan tulis ini nanti dicek lebih mudah untuk memahami ya. Saya mohon maaf, saya memotong waktunya 1,5 jam gitu ya. Tapi nanti saya buat algoritma untuk penghitungan forecast dan file ini nanti akan saya bagi di Classroom, kemudian nanti Anda pakai untuk pelatihan juga ya. Mudah-mudahan siang ini saya sudah bisa bikin untuk langkah-langkah melakukan forecast untuk yang musiman. Ya, kalau yang non musim kan tadi sudah, saya pikir nggak ada masalah. Kalau yang musiman ini harus ada langkah-langkah yang benar-benar operasional dan detail. Ya, saya kira itu. Dan sebelum kita close, saya bikin absensi untuk ini ya, evidence-nya dulu. Mohon jangan leave dulu. Ini dari mulai saya sampai Diki, saya print screen. Nanti PowerPoint yang ini juga saya share di Classroom, meskipun nanti logonya masih belum berubah ya, masih logo kampus lama. Oke.